Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman STA kelas A. Perkenalkan nama saya Nanda Taskia Amaranti dengan NIM 1944569 PA 19503. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Sintesis selulosa fetalat anhidrida dari ampas tebu melalui reaksi esterifikasi dan aplikasinya sebagai asorgan logam berat dalam minyak bumi, dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Anis Jumina PhD dan Bapak dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Profesor Dr. Renat Harno Dwi Pranowo MS. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah minyak bumi adalah campuran alami yang banyak mengandung hidrokarbon, sulfur, nitrogen, dan logam. Berdasarkan kandungan logam di dalamnya, minyak bumi diklasifikasi menjadi 4 fraksi, yaitu fraksi berat, medium, ringan, dan residu. Pada penelitian ini digunakan fraksi residu, yaitu RFCC atau Residual Fluid Catalytic Cracking. Di dalam RFCC ini terhadap logam Ni dan V yang dapat mengganggu proses cracking atau proses perengkahan untuk menjadi fraksi yang lebih ringan. Maka dari itu, perlu dilakukan suatu perlakuan untuk menghilangkan logam Ni dan V dari RFCC tersebut. Salah satu caranya adalah dengan adsorpsi. Adsorpsi dapat dilakukan jika ada adsorben. Adsorben dapat dibuat dari bahan alam, yaitu selulosa. Pada penelitian ini, selulosa diambil dari ampas tebu. Ampas tebu mengandung 49,6% selulosa, 21,56% lignin, 27,60% hemiselulosa, 5,63% ekstraktif, dan 2,84% abu. Selulosa dapat diaplikasikan sebagai adsorben, namun kapasitas absorpsinya masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi untuk meningkatkan kapasitas absorpsinya. Menurut Ramos DKK 2016, selulosa dapat dimodifikasi dengan fetalat anhidrida melalui reaksi esterifikasi dengan katalis basa piridin. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengisolasi selulosa dari serat ampas tebu, mensintesis selulosa termodifikasi fetalat anhidrida melalui reaksi esterifikasi, dan mengaplikasikan selulosa fetalat anhidrida sebagai asorgan logam Ni dan V pada minyak bumi. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama adalah ampas tebu. Tebu atau Saccharum officinarum L merupakan penghasil 70% gula di dunia yang telah dikultivasi secara global selama ratusan tahun. Salah satu produk samping dari perkebunan tebu ini adalah ampas tebu. Ampas tebu mengandung 49,6% selulosa, 21,56% lignin, 27,60% hemiselulosa, 5,63% ekstraktif, dan 2,84% abu. Yang kedua adalah selulosa. Selulosa merupakan senyawa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Selulosa di alam terbentuk dalam ikatan glikosida 1,4-beta-D-glukosa. Aplikasi selulosa sebagai adsorben perlu dimodifikasi untuk meningkatkan kapasitas adsorpsinya. Lalu, salah satu jenis dari selulosa adalah alfa selulosa. Alfa selulosa merupakan jenis selulosa yang berantai panjang, tidak larut dengan NaOH 17,5% atau basa kuat, dan memiliki derajat polimerisasi 600-1500. Dalam ampas tebu, alfa selulosa yang terkandung sebanyak 45,66%. Kemudian esterifikasi fetalat anhidrida. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol untuk menghasilkan senyawa ester. Fetalat anhidrida akan bereaksi dengan gugus hidroksil pada selulosa pada karbon ke-6 karena memiliki reaktivitas terbesar dibandingkan dengan karbon kedua dan karbon ketiga. Yang terakhir adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran alami yang banyak mengandung hidrokarbon, sulfur, nitrogen, dan logam. Hidrokarbon yang terkandung di alam minyak bumi berupa parafin, naptalena, dan aromatik. Perumusan hipotesis pada penelitian ini untuk dasar pemikiran pertama, YUDKK 2013 telah melakukan modifikasi nanokristal selulosa yang merupakan turunan selulosa dengan suksinat anhidrat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas absorpsi terhadap logam-logam berat. Kapasitas absorpsi untuk CD2 dari 0,14 mmol per gram menjadi 3,07 mmol per gram dan Pb2 dari 0,02 mmol per gram menjadi 2,25 mmol per gram.
Maka hipotesis pertama adalah jika selulosa direaksikan dengan ftalat anhidrida, maka akan terbentuk selulosa ftalat anhidrida yang memiliki kapasitas absorpsi selulosa terhadap kation Ni2+ dan P5+. Untuk dasar pemikiran kedua, studi absorpsi logam pada minyak bumi telah dilakukan oleh Bramfeld DKK 2006 dengan menggunakan zeolit sebagai absorben. Tujuan dari proses absorpsi pada minyak bumi adalah menghilangkan logam Ni2 dan P5 yang dapat mengganggu proses cracking. Menurut Ramos DKK 2016, selulosa yang termodifikasi oleh ftalat anhidrida dapat mengabsorb beberapa logam berat dari larutan aqueous. Logam-logam tersebut adalah Cu2, CO2, dan Ni2. Maka hipotesis kedua, jika selulosa termodifikasi ftalat anhidrida dapat digunakan sebagai absorben ion logam dalam fase akhir, maka absorben ini dapat digunakan pula untuk mengabsorpsi ion logam berat dalam minyak bumi. Rancangan penelitian ini dimulai dari preparasi sampel ampas tebu, kemudian isolasi alfa selulosa dan modifikasi alfa selulosa dengan ftalat anhidrida. Kedua produk tersebut dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR dan SEM-EDX. Yang terakhir, aplikasi sebagai absorben logam berat pada minyak bumi yang dianalisis dengan spektrofotometer UV phase. Metode penelitian yang pertama adalah preparasi ampas tebu. Ampas tebu diambil dari pedagang es tebu kawasan Kabupaten Sleman, kemudian dikeringkan. Setelah kering digiling hingga berukuran lebih kecil dan disaring menggunakan ayakan 100 mesh. Yang kedua, deliktifikasi ampas tebu. Ampas tebu ditimbang 30 gram, ditambahkan NaOH 17,5% sebanyak 100 ml, dan etanol absolut 100 ml. Direfleks selama 2 jam, disaring dan dinetralkan hingga pH 7, dikeringkan di dalam oven, dan didapatkan padatan selulosa tanpa lignin. Ketiga, isolasi alfa selulosa. Padatan alfa selulosa ditambah asam nitrat 65% 10 ml dan asam asetat 80% 100 ml. Direfleks selama 3 jam, kemudian disaring dan dicuci dengan aquades, dikeringkan dalam oven, kemudian dikarakterisasi menggunakan FTIR dan SEM-EDX. Yang keempat, sintesis selulosa ftalat anhidrida. Alfa selulosa ditambahkan ftalat anhidrida dengan 2 perbandingan, 1:1 ditambah 32 ml aseton nitril dan 1:3 ditambah 64 ml aseton nitril. Direfleks selama 3 jam, kemudian dicuci dengan aquades dan dikeringkan di dalam oven, lalu dikarakterisasi menggunakan FTIR dan SEM-EDX. Terakhir, aplikasi absorben logam berat pada minyak bumi. 1:1 selulosa ftalat anhidrida dan 1:3 selulosa ftalat anhidrida serta alfa selulosa dibuat variasi massa 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4 gram. Ditambah 5 gram sampel minyak bumi, diaduk selama 4 jam, disaring, lalu diambil 0,25 gram sampel, ditambah 5 ml asam nitrat dan 5 ml asam perklorat, didestruksi selama 4 jam, kemudian disaring kembali. Terakhir, dianalisis dengan spektrofotometer UV phase menggunakan pengompleks PAR. Hasil penelitian didapatkan alfa selulosa yang berwarna putih kecoklatan dengan RNB 48,03%. Untuk selulosa ftalat anhidrida juga berwarna putih kecoklatan dengan RNB 54,29%. Untuk FTIR alfa selulosa, terdapat vibrasi threading OH pada bilangan gelombang 3425 cm. Kemudian, vibrasi 1,4 beta glikosida terdapat pada bilangan gelombang 894. FTIR selulosa ftalat anhidrida didapatkan vibrasi karbonil dari ester dan karboksilat pada bilangan gelombang 1697 dan 1635. Vibrasi CO ester pada bilangan gelombang 1280 dan vibrasi fingerprint OH karboksilat didapatkan pada bilangan gelombang 910. Kemudian ini adalah perbandingan FTIR selulosa ftalat anhidrida dengan alfa selulosa. Selulosa yang telah termodifikasi ftalat anhidrida menghasilkan bilangan gelombang 1697 yang merupakan vibrasi ester dan 1280 yang merupakan vibrasi CO ester. SEM-EDX alfa selulosa didapatkan persen atom unsur karbon sebanyak 53,65% dan untuk unsur O didapatkan 46,35%.
Untuk selulosa ftalat anhidrida, unsur C didapatkan persen atom 61,58% dan unsur O 38,42%. Berikut adalah dokumentasi dari penelitian ini. Foto pertama yang paling atas adalah feed RFCC yang seperti berbentuk pasta dan berwarna hitam seperti aspal. Kemudian feed RFCC yang telah didestruksi akan berwujud cair dan berwarna kuning jernih. Kemudian untuk absorpsi logam nikel, persen absorpsi alfa selulosa secara umum lebih kecil dari selulosa ftalat anhidrida, yang menunjukkan bahwa alfa selulosa yang telah termodifikasi akan meningkatkan kapasitas absorpsinya. Untuk logam vanadium juga secara umum persen absorpsi alfa selulosa lebih kecil daripada selulosa ftalat anhidrida. Yang hal ini menunjukkan bahwa selulosa yang termodifikasi dapat meningkatkan kapasitas absorpsinya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.